Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Perkenalkan, nama aku Kak Teza. Di samping kiri aku ada Kak Lala. Dan juga yang bermain gitar ada Kak Justin. Dan yang bermain kahun ada Kak Yeskiel. Nah, biar adik-adik tetap semakin semangat hari ini, yuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke deh, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, tetap berdiri ya adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Kita boleh buka kitab kita dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semua adik-adik? Jika sudah dapat semua, Kalala akan baca ayat yang ganjil dan adik-adik dan Kak Tesa akan membaca ayat yang genap. Dimulai dari Kalala ya. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Kita akan merespon Mazmur dari Kidung Ceria 257. Ku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, yang jaga hidupku supaya tentram. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik dan keluarga di dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita dari Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu nih, kita mau berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan, berkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Buka Alkitabnya, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kita bacanya bersama-sama ya adik-adik. Kita mulai. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah adik-adik, di sini judulnya Paulus di Efesus. Kira-kira Rasul Paulus ini ngapain ya di Efesus ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Oke, nggak tahu. Di Efesus, Rasul Paulus ini mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Agar orang-orang di Efesus ini mengenal dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita adik-adik. Di Efesus yang saat ini menjadi Turki, Rasul Paulus tinggal selama 3 tahun lamanya. Wah, selama 3 tahun itu Rasul Paulus terus memberitakan Injil. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa ya Kak? Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita semua. Juru selamat adik-adik dan juru selamat Kavio serta semua orang adik-adik. Nah, mula-mula Rasul Paulus mengajar orang-orang ibadah di rumah ibadah. Tapi ketika mereka sudah berjalan selama 3 bulan, tiba-tiba ada orang nih yang gak suka, yang gak mau mendengar pengajaran dari Rasul Paulus. Orang-orang di sana ada yang gak suka nih sama pengajarannya. Bahkan ada yang menghina dan memaki ajaran Rasul Paulus tersebut. Lalu apa sih yang dilakukan Rasul Paulus kemudian? Yang dilakukan Rasul Paulus, apakah marah, apakah kecewa, atau bahkan pergi dari Efesus dan tidak mau mengajar kembali? Yang dilakukan Rasul Paulus ialah memisahkan orang-orang yang mau mendengar pengajarannya dan mengajar mereka di ruang kuliah Tiranus. Kok bisa tahu sih Kak? Iya, tadi ada di ayat 9. Coba kita baca lagi yuk. Tetapi beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, seperti itu adik-adik. Tidak hanya itu,
Melalui Rasul Paulus juga Tuhan memperlihatkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Seperti apa sih mujizat yang luar biasanya? Kita baca lagi di ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, seperti itu adik-adik. Adik-adik di sini ada yang suka mendengar firman Tuhan? Pastinya dong, Kak. Adik-adik tahu tentang cerita Tuhan Yesus dari mana? Dari Alkitab yang dibawakan oleh orang tua adik-adik, guru adik-adik, atau bahkan kakak-kakak yang ada di sini. Adik-adik, di tengah pandemi saat ini, kita harus banyak berdoa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena Tuhan itu baik banget. Baiknya kenapa sih, Kak? Karena kita masih diberikan untuk bisa menghirup udara segar, bisa melihat pemandangan yang indah, bisa mendengarkan saat ini, itu karena Tuhan Yesus baik. Dengan cara apa kita harus bersyukur adik-adik? Dengan cara kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan. Nih adik-adik, di tengah pandemi saat ini, adik-adik jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan makanan yang bergizi, juga jangan lupa istirahat yang cukup. Walaupun banyak kegiatan, banyak aktivitas yang adik-adik lakukan di rumah, tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik terus semangat, terus bersuka cita menjalani aktivitas yang ada. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bekal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, segala berkat yang telah Tuhan berikan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, wakil serta para jajaran menterinya Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua dalam menjalankan tugas, biarlah mereka menjalankan tugas berdasarkan takut padamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami hari ini, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami, berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka makan agar menjadi kesehatan dan kekuatan baru bagi mereka. Kami juga ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dokter, perawat yang menangani permasalahan ini agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami, berkati Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, dan semua jemaat gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini agar terus berlangsung demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Kami akan berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati dari kepala sekolah sampai guru-guru Tuhan yang mengajar di sekolah Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh berkati kesehatan para guru tersebut Tuhan, agar mereka bisa mengajar dengan baik tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati juga para siswa Tuhan, walaupun saat ini setiap pelajarannya dilakukan secara online, tapi Tuhan Yesus boleh berkati agar kami yang bersekolah bisa terus tetap fokus Tuhan dalam pelajaran yang diajarkan oleh guru kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus juga boleh berkati orang tua kami Tuhan. Berkati mama kami, berkati papa kami Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan, agar mereka bisa tetap mendampingi kami Tuhan sampai kami sukses Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga boleh berkati setiap orang tua, agar setiap orang tua bisa sabar Tuhan menghadapi kami anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini bisa kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri, kita akan berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga sudah mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Tuhan Yesus boleh berkati persembahan kami agar berguna untuk kerajaan-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Ibadah kita akan segera selesai. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas semua yang telah Engkau berikan. Ibadah kita sudah selesai Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kami dapat bertemu di minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan dan semangat sekolah online-nya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.